Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, member grup WhatsApp Bahasa Arab Pemula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah kali pertama saya menjelaskan tentang pelajaran bahasa Arab pemula melalui video. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang kemarin beberapa pekan yang lalu sudah pernah diberikan. Sekarang kita ingin coba menjelaskan melalui video. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwasanya kita jika ingin mempelajari bahasa Arab, maka dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita adalah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang terdiri dari kaidah nahwu dan kaidah sharaf. Dan yang kedua adalah kita menghafal kosakata. Dua hal ini, menghafal kosakata dan mempelajari kaidah-kaidah ini, dua hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Seseorang ingin bisa berbahasa Arab tanpa menghafal kosakata, maka dia tidak akan pernah bisa berbahasa Arab. Begitu juga dengan seseorang yang ingin berbahasa Arab tapi dia hanya menghafal kosakata saja, maka dia tidak akan bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu jumlah mufidah dan apa itu anwa'ul kalimah seperti yang sudah kita berikan sebelumnya. Yang pertama adalah tentang jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu adalah kalimat sempurna, artinya kalimat sempurna. Dalam kata lain, dalam buku-buku yang lain, dalam kaidah matan yang lain disebut juga dengan al-kalam. Al-kalam sama dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna sama dengan kalimat sempurna. Jumlah itu artinya adalah kalimat. Sedangkan mufidah itu artinya sempurna atau mengandung sesuatu yang bisa dipahami, itu namanya jumlah mufidah, kalimat sempurna. Saya berikan contoh kalimat sempurna. Contohnya seseorang mengatakan al-kitabu, buku ini. Tentu seseorang akan bertanya, kenapa dengan buku itu? Tetapi kalau dia sebut al-kitabu jadidun, buku ini baru. Al-kitabu jamilun, buku ini bagus dan lain sebagainya. Al-kalamu jadidun atau al-masjidu wasi'un atau al-jawadu jadidun dan lain sebagainya. Contohnya yang seperti itu. Contohnya masjid itu besar, buku ini bagus, pena ini baru, al-maktabu kabirun, meja ini besar. Itu dinamakan kalimat sempurna. Hal yang semisal seperti itu dinamakan kalimat sempurna, sesuatu yang bisa dipahami. Contohnya seseorang mengatakan besar, dia hanya mengatakan besar, kabirun, apa yang besar? Tentu akan timbul pertanyaan, apa yang besar? Tapi kalau dia mengatakan al-masjidu kabirun, masjid itu besar, tentu sudah bisa dipahami, oh masjid itu besar. Tapi jika seorang mengatakan al-masjidu, masjid itu, maka itu belum menjadi kalimat sempurna. Kenapa? Karena akan timbul pertanyaan, kenapa dengan masjid itu? Ketika dikatakan al-masjidul kabirun, masjid itu besar, maka itu sudah bisa dipahami. Itu namanya kalimat sempurna. Yang semacam itu, insya Allah kalimat sempurna itu sesuatu yang simpel sekali dan sangat mudah sekali untuk dipahami. Saya tidak mau berpanjang lebar pada kalimat sempurna karena itu sangat mudah. Saya ingin langsung kepada pembahasan anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Nau'un jamaknya anwa'un. Anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah artinya bagian-bagian. Macam-macam bagian-bagian kalimat kata. Al-jumlah artinya kalimat, al-kalimah artinya kata. Perhatikan, al-jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Arab, sedangkan al-kalimah itu adalah kata. Anwa'ul kalimah adalah macam-macam kata, unsur-unsur katanya. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya macam-macam kata itu, bagian-bagian kata itu ada 3. Yang pertama adalah ismun.
atau kita sering sebut dengan namanya isim. Yang kedua adalah fi'lun, fi'il, sedangkan yang ketiga adalah harfun. Yang kita pelajari kemarin adalah harf. Nah, saya di sini ingin menjelaskan satu persatu tentang isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Setiap kata untuk menamai nama manusia, nama benda, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan itu namanya isim. Contohnya Alkitab, buku ini adalah isim. Atau Ahmad itu nama manusia, itu adalah isim. Kemudian asyajaratu, pohon itu juga adalah isim. Al-faslu, kelas itu adalah isim. Al-misbahu itu juga adalah namanya isim. Karena kemudian al-maktabu, meja itu benda mati, maksudnya itu namanya juga isim. Dan ciri-ciri isim itu diantaranya dia ada alif lamnya. Contohnya al-masjidu. Ada alif lamnya. Contohnya ada alif lamnya, masjid. Atau dia berharokat tanwin. Contohnya dia masjidun. Itu ciri-ciri isim. Isim itu memiliki ciri-cirinya, diantaranya dia berawalan ada alif lamnya, kemudian dia berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin itu adalah isim. Al-masjidu dengan masjidu itu adalah isim. Ini namanya isim. Contohnya al-qalamu, pena. Al-qalamu namanya isim, pena. Qalamun juga artinya pena, itu juga termasuk adalah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Itu namanya fi'il, yaitu kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan predikat. Yaitu kata kerja. Contohnya makan. Makan itu adalah sebuah pekerjaan, maka dia namanya fi'il. Makan itu sebuah pekerjaan namanya fi'il. Makan bahasa Arabnya adalah akala yakulu, itu makan. Akala itu artinya makan. Dia namanya isim karena menunjukkan sebuah pekerjaan. Isim fi'il itu namanya fi'il, dia menunjukkan sebuah pekerjaan makan. Pekerjaan itu ada dua, fi'il madhi, fi'il mudhari. Jika di bahasa Indonesia kan menjadi tiga. Kenapa? Fi'il madhi itunya sesuatu yang dikerjakan yang telah berlalu. Sedangkan yang sedang dikerjakan namanya fi'il mudhari, dan yang akan dikerjakan juga namanya fi'il mudhari. Insya Allah tentang fi'il nanti akan kita lebih dalam lagi pada pembahasan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi dan lain sebagainya. Itu tentang fi'il. Contohnya kataba menulis, itu juga namanya fi'il, sesuatu yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan. Makan, minum, duduk, jalasa yajlisu duduk, nadhara yang dulu melihat, ra'aya melihat, daraba yadribu memukul dan lain sebagainya macamnya, itu ada namanya fi'il. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir itu adalah harf. Harf itu adalah setiap lafaz yang tidak jelas maknanya. Kullu lafzin la yadhharu ma'nahu. Setiap lafaz yang enggak jelas maknanya, illa ma ghairu, kecuali dia ada penguatnya, maka dia akan menjadi sebuah kalimat sempurna. Harf itu contohnya min. Min artinya dari. Atau fi artinya di dalam. Contohnya harf itu adalah min, dari, atau fi di dalam, ala di atas, semua kemudian dan lain sebagainya yang semisal dengan itu namanya harf. Dia nggak jelas maknanya kecuali ada kalimat-kalimat dengan kalimat-kalimat yang lain. Contohnya, Dhahaba Ahmadu ilal masjid. Dhahaba Ahmadu ilal masjid. Dhahaba pergi, Ahmadu ila
Zahaba, zahaba, zahaba ini adalah fi'il, Ahmadu adalah isim, kemudian ila yang ini artinya ke, ini namanya harf. Zahaba itu artinya fi'il, zahaba pergi itu fi'il, Ahmadu itu adalah isim, dan ila itu adalah harf. Ila itu adalah harf artinya ke, sedangkan masjid artinya masjid. Ahmad pergi ke masjid itu mengandung apa? Mengandung isim, mengandung fi'il, kemudian mengandung harf. Jadi kata itu pasti dia mengandung isim, fi'il atau juga harf. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang bisa saya sampaikan sedikit, dan tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan pada malam hari ini karena memang waktunya sangat singkat dan saya mencoba untuk menjelaskan sesingkat mungkin. Semoga bisa dimanfaatkan, semoga bisa dipahami dan menjadi manfaat ke depannya, dan memicu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT untuk terus istiqomah dan giat lagi untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dan modal utama seseorang untuk memahami Islam, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan terus belajar. Kita menggunakan, pertama untuk pemanasan kita akan menggunakan buku Nahwu Al-Wadih. Itu saya lihat itu buku yang paling mudah untuk dipelajari. Kemudian nanti setelah itu kita akan belajar tentang Ajrumiyah, itu tentang ilmu nahwunya. Adapun ilmu syaratnya kita nanti akan belajar tasrif, yaitu memahami ilmu syarat dengan mudah, dan kita insya Allah juga akan memakai buku Amsilatul Tasrifiyah yang saya dulu pakai ketika saya SMA. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.